السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. إخوتي في الله، معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Para salafus salih ridwanullah ta'ala alaihim, para salafus salih dari kalangan para sahabat dan tabi'in rahimahumullah, mereka adalah orang-orang yang menjadikan musuh terbesar mereka di dalam beribadah adalah sifat riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah adalah musuh yang mereka selalu berjuang untuk menjauhinya di saat mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran ini selalu mereka jaga dan mereka rawat di dalam sanubari mereka. Karena tujuan daripada ibadah itu sendiri adalah ikhlas. Tujuan daripada ibadah itu sendiri yaitu mengikhlaskan ibadah lillahi ta'ala. Dialah tujuan daripada ibadah. Maka apabila keikhlasan tidak tercapai, maka tidak ada nilai dari suatu ibadah. Tidak ada harga ruku' seorang hamba. Tidak ada harga daripada sujud seorang hamba. Berzikir, mengingat Allah, membaca Al-Quran, mengkaji perkataan Allah, mendalami sunnah Rasulullah, kalau seandainya keikhlasan mereka tidak mereka dapati. Oleh karena demikian, ma'asyiral muslimin, apabila kita mentelaah sejarah para salafus salih rahimahumullah, maka kita akan menemukan cermin keikhlasan di dalam mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin, bahwasanya biasanya riya beribadah mengharapkan selain daripada Allah. Sungguhnya perbuatan riya sering hinggap di dalam ketenaran, di dalam mencari ketenaran, mencari dikenal oleh makhluk dan menyampingkan dikenal oleh Rabbul Alamin, Rabbnya makhluk. Dan seringkali keikhlasan hilang, lenyap di tengah ketenaran seorang hamba di mata manusia. Makanya ma'asyiral muslimin, para salafus salih rahimahumullahu ta'ala sangatlah takut dengan sesuatu yang disebut dengan ketenaran, syuhrah, kemasyhuran. Mereka sangat takut dengan ketenaran. Khawatir ketenaran tersebut mengantarkan mereka kepada riya dan pujian manusia, memalingkan mereka daripada keikhlasan.
Makanya seorang tabi'in yang mulia, Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang kelima, rahimahullahu ta'ala, apabila beliau menulis suatu surat atau menulis suatu tulisan, kemudian beliau merasa kagum dengan apa yang beliau telah tulis, maka dengan serta-merta beliau robek kertas tersebut, khawatir nanti manusia menyanjung beliau sehingga beliau terjatuh kepada sanjungan manusia. Apabila beliau tampil di atas mimbar dan berkhutbah menyampaikan nasihat, kemudian beliau merasa kagum dengan nasihat dan indahnya gubahan bahasa beliau, beliau segera turun, berhenti menyampaikan khutbah tersebut, khawatir terjatuh kepada riya. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan, la yajtami'u fil qalb al-ikhlasu wa hubbu thana. Tidaklah berkumpul di dalam satu hati keikhlasan dan cinta pujian. Tidaklah berkumpul di dalam satu hati keikhlasan dan cinta pujian. Maka perhatikanlah wahai hamba-hamba Allah, apabila di dalam hati kita ada desiran, si fulan akan memuji Anda, si fulan akan takjub dengan kehebatan Anda, kekhusyukan Anda, ibadah Anda, maka ketahuilah pada saat itu berarti keikhlasan telah menjauh dari diri kita. Telah menjauh dari diri kita. Di saat kita takbir, di saat kita sujud, di saat kita meletakkan jidat kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kemudian datang bisikan, walaupun hanya seulas benang yang halus di dalam hati kita, terdapat perkataan pujian selain pujian Allah, maka ketahuilah pada saat tersebut keikhlasan telah minggat dari hati tersebut. La yajtami'u fil qalb al-ikhlas wa hubbus thana. Tidak berkumpul dalam satu hati keikhlasan dan cinta pujian. Ikhwan sekalian, a'azzakumullah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jangan sekali-kali kita mengatakan kepada diri kita bahwasanya saya telah jauh daripada sifat riya. Jangan sekali-kali kita mengatakan insyaallah saya tidak akan riya. Yakin kita akan selamat daripada riya dan sum'ah. Jangan sekali-kali mengatakan demikian. Sungguh Abu Abdah bin Abi Lubabah berkata, inna aqraban nas minar riya amanuhum lah. Sungguhnya manusia yang paling dekat dengan riya adalah manusia yang paling merasa aman tertimpanya. Manusia yang paling dekat dari riya adalah seorang hamba yang paling merasa aman dijangkitinya. Allahu Akbar. Apabila kita telah merasa diri saya tidak akan pernah jatuh dalam riya, maka itu adalah salah satu pintu riya yang mulai terbuka di dalam hati kita. Makanya para salafus salih, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemu dengan Rasul, berjihad bersama Rasul, mereka sangat takut dengan riya. Mereka sangat takut dengan nifaq. Berkata salah seorang tabi'in rahimahullah, saya menemukan 40 orang sahabat Rasul, seluruh mereka takut terjangkit penyakit nifaq. Allahu Akbar. Apakah kita lebih baik daripada mereka? Tidak. Kita tidak lebih baik daripada mereka. Kalaulah seandainya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan tertimpa penyakit hati, maka sepantasnya kita lebih khawatir lagi karena kita tidaklah lebih bersih daripada mereka. Amr bin Qais al-Mullai rahimahullah, beliau sebagaimana tertera dalam riwayat, dalam salah satu riwayat, beliau adalah seorang ahli ibadah
yang selalu berpuasa. Secara zahir beliau melakukan puasa Nabi Daud. Sehari berpuasa, sehari tidak. Sehari berpuasa, sehari tidak. Diriwayatkan bahwasanya beliau pernah menjalani puasa selama 20 tahun. Dan puasa beliau selama 20 tahun tersebut tidak diketahui oleh keluarganya sendiri. Tidak diketahui oleh keluarganya sendiri. Beliau sengaja menutupi ibadahnya. Karena ria bisa saja muncul, ingin mendapatkan pujian istri sendiri, ingin mendapatkan pujian suami, ingin mendapatkan pujian anak dan orang tua. Beliau menutupi ibadahnya. Bagaimana ceritanya? Diriwayatkan bahwasanya beliau seorang pedagang yang setiap harinya pergi ke toko. Pagi beliau berangkat membawa bekal makanan. Sesampai di pasar atau di toko beliau wakafkan, beliau sedekahkan makanan tersebut kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Sementara beliau tidak makan dan tidak minum, beliau berpuasa. Sore beliau pulang dan waktu saat itulah beliau berbuka. Beliau tutupi ibadahnya sehingga tidak ada seorang pun daripada keluarganya yang mengetahui bahwasanya beliau telah menjalani puasa selama 20 tahun namanya. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal khafi." Sungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa dan menyembunyikan amalannya. Menyembunyikan amalannya, bukan memperlihatkannya. Jika seandainya dia beribadah, cukuplah Allah yang tahu dengan ibadahnya. Karena dia hanya beribadah karena Allah, bukan karena manusia. Kalaulah seandainya dia berzikir, memuji Allah, cukuplah Allah yang mengetahuinya. Karena zikirnya adalah zikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ibrahim An-Nakhai, seorang alim faqih, tabi'in yang mulia, Ibrahim An-Nakhai, terkenal di kalangan para tabi'in, ulama, imam dari kalangan para tabi'in rahimahullahu ta'ala. Beliau, apabila beliau lagi membaca Al-Quran di suatu tempat yang sepi, kemudian datang seseorang menemuinya, maka beliau tutup Al-Quran dan beliau sembunyikan. Beliau berkata, "La yara hadha anni aqra'u." Jangan sampai orang ini melihat bahwasanya saya lagi membaca Al-Quran. Begitu beliau menyembunyikan ibadah. Dan Ibrahim An-Nakhai ini subhanallah luar biasa sekali. Seorang imam tabi'in, zahid, abid, ahli ibadah yang luar biasa. Dan beliau termasuk daripada orang-orang saleh, wallahu hasibuhu rahimahullah. Termasuk daripada orang-orang saleh yang mencintai, yang berharap mendapatkan dahsyatnya sakaratul maut. Bukan malah mengharapkan ringannya sakaratul maut, tapi mengharapkan sakaratul mautnya makin dahsyat. Kenapa ma'asyiral muslimin? Kenapa? Karena beliau berpendapat bahwasanya sakit di sakaratul maut adalah kesempatan yang terakhir untuk bisa menggugurkan dosa. Allahu Akbar. Adalah kesempatan yang terakhir untuk bisa menggugurkan dosa. Karena tidak ada suatu musibah, tidak ada suatu penyakit yang menimpa seorang mukmin kecuali Allah gugurkan dengan penyakit tersebut dosanya. Dan beliau berharap mendapatkan sakitnya sakaratul maut karena dialah kesempatan yang terakhir untuk beliau bisa memperoleh ampunan dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Ibrahim An-Nakhai rahimahullah. Tatkala ajal mendatangi beliau, beliau menangis. Beliau menangis. Tatkala sakratul maut datang, beliau menangis.
beliau dijenguk oleh sahabat-sahabatnya. Tatkala sahabatnya datang, mereka keheranan bertanya, "Wahai Imam, kenapa engkau menangis?" Beliau menjawab, Ya, saya menangis karena saya lagi menanti malaikat maut. Saya tidak tahu apakah malaikat maut tersebut datang membawa berita gembira berupa sorga atau membawa berita neraka buat diri saya. Allahu Akbar. Dan benarlah ma'asyiral muslimin, tidaklah seorang hamba didatangi oleh malaikat maut kecuali malaikat maut tersebut sudah menggambarkan tempat kembali seorang hamba. Apakah dia ke surga nantinya ataukah dia akan ke neraka. Apabila dia akan menjadi penghuni surga, maka malaikat maut yang datang tersebut datang dengan membawa keberkahan, datang dengan keindahan, dan sebaliknya. Apabila dia akan masuk ke dalam neraka, maka malaikat maut tersebut datang dengan membawa siksaan dan kejelekan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Alqamah rahimahullah. Alqamah, siapa yang tidak kenal dengan Alqamah? Seorang ulama besar, perawi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Alqamah bin Qais rahimahullah. Beliau adalah seorang alim, abid, terkenal, tapi beliau tidak ingin apabila beliau berjalan diikuti oleh manusia. Karena kebiasaan di zaman para penuntut ilmu, tidaklah ada seorang ulama yang berjalan kecuali kesempatan berjalan tersebut dipergunakan oleh para penuntut ilmu untuk bertanya kepada mereka. Diiringi oleh para penuntut ilmu dan ditanya. Dan Alqamah tidak menyukai hal yang demikian. Khawatir timbul kesombongan, khawatir timbul rasa ujub, khawatir nanti beliau tergantung dengan cinta dan pujian manusia. Syaqiq ibn Salamah al-Asadi rahimahullahu ta'ala, beliau sebagaimana diterangkan oleh Asim, apabila beliau lagi bersendirian, di tengah kesendirian, maka beliau bertasbih memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila datang orang lain, maka beliau tahan dirinya, berhenti bertasbih. Beliau tidak ingin bertasbih dipuji oleh manusia. Berbeda dengan kebanyakan manusia pada zaman sekarang. Sengaja memperlihatkan dirinya bertasbih. Bahkan sengaja mengeluarkan biji-bijian tasbih. Kelihatan seperti seorang yang bertasbih. Lisannya bertasbih, tapi hatinya kosong. Syaqiq bin Salamah al-Asadi rahimahullahu ta'ala, apabila beliau sendirian beliau bertasbih. Dan berkata Asim, kalaulah seandainya beliau disuruh bertasbih di hadapan manusia, di hadapan seseorang yang melihatnya, lalu beliau dibayar dengan dunia dan isinya, maka beliau tidak akan pernah mau melakukannya. Allahu Akbar. Begitu sangat beliau ini menyembunyikan ibadah beliau, menyembunyikan ketaatan beliau. Berkata salah seorang salaf rahimahullahu ta'ala, mattaqallah man ahabba syuhrah. Tidaklah bertakwa kepada Allah, tidaklah seorang hamba dinyatakan bertakwa kepada Allah apabila dia mencintai ketenaran. Seorang hamba yang cinta dengan ketenaran, maka dia bukanlah hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, di dalam dunia dakwah ma'asyiral muslimin ditemukan para penuntut ilmu sigar, para penuntut ilmu yang kecil berlomba-lomba untuk menulis, mengirim tulisan ke majalah-majalah, membuat buku, ingin segera dirinya dikenal oleh khalayak ramai. Dan ini adalah salah satu musibah yang selalu dinasihatkan dan diingatkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Dan ini adalah salah satu musibah yang sering para penuntut ilmu jatuh di sana. Ingin tampil, memperlihatkan dirinya berilmu. Apabila dia duduk dengan sahabat-sahabatnya, maka dia
ingin menjadi juru bicara yang memperlihatkan bahwasanya dirinya telah lama menuntut ilmu. Apabila dia hadir di majelis ilmu, dia menanyakan suatu pertanyaan yang mana dengan pertanyaan tersebut kelihatan bahwasanya dirinya berilmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Apakah dia tidak tahu bahwasanya Allah melihatnya dan melihat apa yang tergores di dalam hatinya? Allah Maha tahu dan tidak ada suatu apapun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kita pernah menceritakan kisah seorang hamba yang hitam bersama Imam yang mulia Abdullah bin Mubarak rahimahumullah. Seorang hamba yang hitam. Tidak ada manusia yang kenal dengannya kecuali hanya beberapa orang saja. Sehingga para ahli sejarah pun luput untuk menulis dan mengetahui siapa namanya. Tatkala penduduk kota Mekah datang kepada Allah melakukan salat istisqa, minta turun hujan. Tapi salat istisqa telah dilaksanakan, adapun hujan tak juga turun. Lalu di tengah kegelapan malam, budak hitam ini datang ke Masjidil Haram. Datang kepada Allah, mengangkat kedua tangannya, minta kepada Allah, Ya Rabb, sungguhnya manusia telah datang kepadamu minta turun hujan, dan hujan tidak juga kunjung turun. Dan saya datang kepadamu, Ya Allah, minta turunkan hujan. Dan pada saat itu juga, hujan pun turun. Kata rawi, tidaklah beliau menurunkan tangannya, kecuali hujan telah turun dari langit. Allahu Akbar. Abdullah bin Mubarak menyaksikan dan menyimak doa budak hitam tersebut. Sementara budak itu tidak mengetahui keberadaan Abdullah bin Mubarak rahimahumullah. Sehingga akhirnya Abdullah bin Mubarak rahimahullah membeli budak tersebut. Dan berjanji dia akan belikan rumah untuknya, dan Abdullah bin Mubarak sendiri yang akan berkhidmat kepadanya, menjadi budaknya, dan bukan budak tersebut menjadi budak buat Abdullah bin Mubarak. Begitu budak tersebut faham dan tahu bahwasanya sudah ada manusia yang mengetahui kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat tersebut beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun mengabulkan doanya. Lihat ma'asyiral muslimin, bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Allah memiliki hamba-hamba yang cinta kepadanya. Kalaulah seandainya kita tidak cinta kepada Allah, maka ketahuilah Allah telah memiliki hamba-hamba yang sangat banyak yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak butuh dengan cinta kita kepadanya, tapi kitalah yang butuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah memiliki hamba-hamba, memiliki makhluk yang selalu bertasbih dan memuji Allah siang dan malam. Cinta kepada Allah, dan di antara mereka ada yang telah bertemu dengannya. Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, khairut tabi'in Uwais Al-Qarni. Sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Tatkala diri beliau belum dikenal oleh manusia, tatkala keberadaan beliau tidak ada seorang pun yang mengenalnya, tapi jauh di balik itu semua, Allah Subhanahu wa taala telah mengenal doanya, telah mengenal tasbihnya, telah mengenal kedekatan dirinya. Ma'rufun fis sama',
majhulun fi ahli al-ard wa ma'rufun fi ahli as-sama'. Tidak dikenal oleh penduduk bumi, tapi sangat dikenal oleh penduduk langit. Allahu akbar. Uwais Al-Qarni, sebelum beliau dikenal oleh manusia, beliau dianggap adalah orang yang gila. Dianggap gila oleh kaumnya. Sehingga beliau dibuatkan rumah kecil khusus buat beliau. Supaya dianggap beliau supaya tidak mengganggu manusia. Seorang yang dianggap gila. Apabila beliau meminta izin, maka tidak akan diberikan izin. Idza sta'dzana lam yu'dzan. Apabila beliau minta izin, maka tidak diberikan izin. Apabila beliau melamar, maka tidak akan diterima lamarannya. Apabila beliau tidak ada, maka tidak akan ada orang yang menanyakannya dan mencarinya. Tidak sangat dikenal. Apabila beliau muncul, maka tidak ada seorang pun yang senang dengan kemunculannya, keberadaannya. Allahu Akbar. Begitu hinanya dia di mata manusia. Apabila beliau sakit, maka tidak ada seorang pun yang akan menjenguknya. Dan apabila beliau mati, maka tidak ada seorang pun yang mau untuk menyelenggarakannya. Tapi di balik itu semua, Rabb yang Maha Kaya kenal dengan beliau. Kenal dengan hamba tersebut. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada sahabatnya yang mulia, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, apabila engkau bertemu dengannya, maka mintalah istighfarnya. Allahu Akbar. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Siapa yang tidak kenal dengan hamba yang mulia ini? Tapi masih saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan Umar bin Khattab minta istighfarnya Uwais Al-Qarni rahimahullahu ta'ala. Beliau tidak pernah ketemu dengan Rasul. Tidak pernah berjuang bersama Rasul. Tapi sampai kemuliaannya sedemikian tingginya, sehingga Rasulullah mewasiatkan kepada Umar bin Khattab minta istighfar Uwais Al-Qarni rahimahullahu ta'ala. Tatkala kedudukan Uwais Al-Qarni telah mulai didengar oleh manusia. Tatkala Uwais Al-Qarni datang ke kota Madinah setelah ditunggu oleh Umar bin Khattab kurang lebih 10 tahun. Dan dalam satu riwayat dikatakan Umar bin Khattab ketemu dengan Uwais Al-Qarni di tahun akhir daripada usianya. Umar bin Khattab minta Uwais Al-Qarni untuk beristighfar, meminta ampun pada Allah buat diri Umar radhiyallahu ta'ala. Dan Uwais Al-Qarni pun berdoa kepada Allah, minta ampunan buat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kemudian Umar bin Khattab berkeinginan untuk menulis surat kepada pemimpin negeri suatu tempat untuk menyambut kedatangan Uwais Al-Qarni. Tapi apa kata beliau? Sebagaimana yang tertera dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Kata beliau, "Akunu ma'a ghubara'in nas ahabbu ilai." Akunu ma'a ghubara'in nas ahabbu ilai. Saya berada bersama dengan manusia-manusia yang berdebu, itu lebih saya cintai. Allahu Akbar. Beliau tidak suka dengan hidup bersama manusia-manusia yang terkenal. Beliau ingin duduk dan bersama dengan manusia-manusia yang penuh dengan debu. Manusia-manusia yang tidak dikenal oleh makhluk dan hanya dikenal oleh debu jalanan saja. Rahimahullah. Sampailah tatkala berita kemuliaan Uwais Al-Qarni di sisi Allah terkenal, maka pada saat tersebut beliau menghilang. Beliau pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui oleh manusia, menjaga dirinya, menjaga imannya, jangan sampai ketenaran menjatuhkan imannya, menjual imannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akhirnya beliau syahid di dalam peperangan Siffin radhiyallahu ta'ala anhu arda. Ma'asyiral muslimin, kesimpulan bahwasanya tidaklah ada nilai daripada kehidupan, tidaklah ada nilai daripada kehidupan ini tanpa keikhlasan.
Tidak ada nilai daripada kehidupan ini tanpa keikhlasan. Tidaklah ada nilai ibu kita melahirkan kita bila hidup kita tidak diiringi dengan keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baiklah, pada hari ini insyaallah taala kita mulai kajian kita dari kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah. Masih di dalam bab Man hiya at-ta'ifatul mansurah. Siapakah mereka golongan yang mendapatkan pertolongan? Nomor yang ke-8 berkata pengarang buku kita Syekh Muhammad bin Jamil Zainu hafizahullah taala wa ra'ah. يقول الخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث. Telah berkata atau telah menulis seorang alim Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Syarafu Ashabil Hadith. Perlu saya menerangkan sedikit bahwasanya Al-Khatib Al-Baghdadi salah seorang ulama dari kalangan Ahlul Hadith. Beliau adalah seseorang yang lebih terkenal dengan gelarnya Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatib artinya juru khutbah, seorang khatib. Al-Baghdadi nisbat kepada daerah Baghdad, Irak, ibu kota Irak. Beliau bukanlah seorang khatib, tapi bapak beliaulah yang khatib. Jadi bapak beliau, kata para ahli sejarah, bukanlah seorang ulama. Bapak beliau bukanlah seorang ulama. Beliau hanyalah seorang khatib di kampung tempat tinggalnya. Dan dia adalah orang yang hafal Al-Quran. Allahu Akbar. Jadi pada zaman dahulu hafal Al-Quran tidak disebut ulama. Belum ulama kalau cuma modalnya hafal Quran saja. Pada zaman sekarang berapa banyak yang dianggap ulama tapi tidak hafal Al-Quran. Allahu Akbar. Bapaknya yang khatib, tapi gelar khatib tersebut lebih dinisbatkan kepada dirinya. Nama beliau Ahmad bin Ali bin Thabit bin Ahmad bin Mahdi. Ahmad bin Ali bin Thabit bin Ahmad bin Mahdi Abu Bakar. Beliau dikenal dengan kunyah beliau Abu Bakar. Dan beliau adalah seorang ulama yang memiliki telaah yang sangat luas sekali. Bahkan beliau dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kemampuan yang sangat jarang dimiliki oleh manusia, yaitu beliau adalah salah seorang ulama yang terkenal dengan cepat bacaannya, cepat membaca. Dan ini adalah karunia dari Allah. Sebagian daripada para ulama yang kita tahu apabila beliau membaca buku cepat, sangat cepat sekali. Beliau membaca cuma dengan mata, tidak dengan mulut. Tapi begitu selesai membaca, apa yang beliau lihat di dalam buku tersebut nempel di dalam hatinya. Beda dengan kita. Kalau baca cepat, selesai baca ya selesai, gak ada yang nempel. Kalau ingin bisa menghafalnya, bacanya harus pelan. Dan ini adalah karunia dari Allah yang Allah berikan kepada hamba yang Dia kehendaki. Sampai-sampai saking cepatnya beliau membaca sehingga beliau dijadikan masal di dalam Arab, dalam bahasa Arab. Masal yaitu perumpamaan, pelaksanaan, lambang daripada kecepatan membaca. Si fulan memiliki kecepatan membaca khatibnya Al-Baghdadi, seperti demikian. Dan beliau adalah salah seorang ulama yang sangat terkenal, banyak tulisannya. Memiliki tulisan sangat banyak sekali. Bahkan dikatakan beliau memiliki hampir 100 karangan. 100 tulisan. 100 judul tulisan.
Dan sekitar 30-an daripada karya tulis beliau berbicara di dalam permasalahan hadis. Masya Allah. Makanya apabila kita membuka atau mempelajari ilmu hadis, setiap kita membuka suatu bab, di sana sering kita temukan di dalam bab ini terdapat tulisan atau buku yang ditulis oleh Khatib Al-Baghdadi. Hampir setiap bab. Apabila kita membuka hadis, ilmu hadis, bab sahih, di sini ada tulisan. Bab mutawatir, bab hasan, bab al-muttafaq wal mukhtalaf, bab tarikh dan lain sebagainya, maka kita menemukan di sana tulisan-tulisan yang ditulis, yang ditinggalkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Di antara tulisan yang pernah ditulis oleh beliau, kitab Syarafu Ashabil Hadis, kemuliaan Ashabul Hadis. Di sini saya akan bacakan. Beliau berkata, "Walau anna sahib ar-ra'yi shughila bima yanfa'uhu min al-'ulum وطلب سنن رسول رب العالمين لوجد ما يغنيه عن سواه." Kalau seandainya ahlul ra'yi, ahli filsafat, kalau seandainya ahli filsafat, orang-orang aqlani yang mengkultuskan akal, sibuk dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat dirinya, dan lalu dia mempelajari hadis Rasulullah, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang mencukupinya daripada selainnya. Jadi dengan mengkaji hadis Rasulullah, maka seluruh ilmu-ilmu yang lain terkalahkan. Lianna al-hadis yashtamilu ala ma'rifati usul at-tauhid. Karena di dalam hadis tercakup ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tauhid. Wa bayani ma jaa min wujuhil wa'di wal wa'id. Terdapat di dalam hadis keterangan dari sisi ancaman dan janji Allah Subhanahu wa taala. Wa sifat Rabbil alamin, dan sifat-sifat Rabb semesta alam. Wal ikhbari an sifatil jannati wan nar. Di dalam hadis terdapat berita-berita mengenai surga dan neraka. وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ فِيهَا لِلْمُتَّقِينَ وَالْفُجَّارِ, dan apa-apa yang telah Allah sediakan di dalamnya bagi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang durjana. وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي الْأَرَاضِينَ وَالسَّمَاوَاتِ, dan apa-apa yang Allah ciptakan di langit-langit dan di bumi-bumi. وَفِي الْحَدِيثِ قِصَصُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَخْبَارُ الزُّهَّادِ وَالْأَوْلِيَاءِ. Di dalam hadis terdapat kisah-kisah para nabi dan berita-berita orang-orang zuhud dan para wali. Wa mawa'idul bulagha wa kalamul fuqaha. Dalam hadis terdapat nasihat-nasihat orang-orang yang pintar dan perkataan ahli fikih. Wa khutabur rasuli wa mu'jizatuh. Di dalam hadis terdapat juga khutbah Rasul dan mu'jizat beliau. Wa fihi tafsirul Qur'anil azim wa ma fihi minan naba'i wadh-dhikril hakim. Di dalam hadis terdapat tafsir daripada Al-Qur'an yang mulia dan apa-apa yang terkandung di dalamnya daripada berita dan zikir yang agung. Wa aqwalis sahabati fil ahkamil mahfuzati anhum, dan perkataan-perkataan para sahabat di dalam hukum-hukum yang terjaga dari mereka. Wa qad ja'ala Allahu ahlahu arkan asy-syari'ah, dan Allah, di sini beliau berbicara mengenai keutamaan ahlul hadis, dan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menjadikan ahlul hadis sebagai tiang-tiang syariat. Betul, syariat tidak akan berdiri kecuali di saat ahlul hadis telah menegakkannya buat umat. Wa hadama bihim kulla bid'atin syani'ah, dan Allah menghancurkan setiap bid'ah yang jelek melalui tangan-tangan mereka. Fahum umana'ullahi fi khaliqatih, maka mereka yaitu ahlul hadis adalah orang-orang kepercayaan Allah di tengah makhluknya.
wal wasitatu bainan nabiy wa ummatihi wal mujtahiduna fi hifdzi matanihi. Mereka adalah orang-orang sebagai perantara antara Nabi dan umatnya, dan orang-orang yang sungguh-sungguh menjaga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anwaruhum zahirah wa fadailuhum sairah. Cahaya mereka amatlah terang, keutamaan mereka berkelanjutan. Wa kullu fiatin tatahayyazu ila hawan tarji'u ilaih wa tastahsinu ra'yan ta'kifu alaih siwa ashabul hadis. Setiap golongan terikat dengan pendapat yang mereka selalu kembali kepadanya, menganggap baik setiap pendapat yang mereka berkutat di atasnya, kecuali ahlul hadis. Kecuali ahlul hadis. Al-kitabu uddatuhum. Al-Quran adalah modal mereka, bekal mereka. Was sunnah hujjatuhum. Dan sunnah adalah hujjah mereka. War rasulu fi'atuhum. Dan rasul adalah golongan mereka. Wa ilaihi nisbatuhum. Dan kepada beliau mereka menisbatkan diri. Wala yaltafituna ilal ara. Dan mereka tidak menoleh kepada pendapat-pendapat lainnya. Man kabadahum qasamahumullah. Wa man adahum khadalahullah. Maka barang siapa yang menantang mereka, maka Allah akan menghancurkannya. Dan barang siapa yang memusuhi mereka, maka niscaya Allah akan menghinakannya. Allahu Akbar. Keutamaan yang sangat agung sekali bagi ahlul hadis. Mereka adalah orang-orang yang kepada mereka lah Allah titipkan menjaga syariat Islam. Allah titipkan menjaga syariat Islam. Kepada mereka lah Allah titipkan untuk menjaga sunnah Rasul sampai akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kami yang telah menurunkan zikir dan kami yang menjaganya. Allah menjaga Al-Quran. Allah menjaga sunnah melalui ahlul hadis. Begitu mulianya mereka. Mereka lah perantara antara Nabi dengan umatnya. Mereka lah orang-orang yang dititipkan oleh Allah untuk menjaga agama ini sampai akhir zaman. Menjaga perkataan Allah, menjaga sunnah Rasulullah, maka pantaslah kemuliaan buat mereka sangat tinggi. Dan setinggi-tingginya kemuliaan adalah kemuliaan buat para nabi, kemudian buat para pewaris nabi. Maka kata Khatib Al-Baghdadi, barang siapa yang menantang mereka, maka niscaya Allah akan menghancurkannya. Dan barang siapa yang memusuhi mereka, maka niscaya Allah akan menghinakannya. Kemudian di akhir pembahasan ini pengarang buku kita berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alna min ahlil hadith warzuqna al-'amala bih wa mahabbata ahlihi wa munasarata al-'alamin bihi. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dari kalangan ahlul hadith dan berikanlah kepada kami, karuniakanlah kepada kami beramal dengan hadith dan cinta kepada ahlul hadith dan menolong alam semesta ini melalui hadis. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dengan demikian maka berakhirlah kajian kita dari kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah. Kita masuki bagian yang kedua, yaitu kajian dari Sahihul Bukhari. Ma'asyiral muslimin, kita memasuki kajian Sahihul Bukhari bab yang ke-12. Masih di dalam permasalahan adzan. Bab al-adzani ba'da al-fajr. Bab al-adzan ba'da al-fajr. Bab adzan setelah fajar. Di sini saya akan bacakan pertama hadis nomor 618 dan 619. Hadis nomor 618 dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala akhbaratni Hafsah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza i'takafa al-mu'adhdhin lis-subh
wa bada as-subh shalla rak'atayn khafifatayn qabla an tuqama as-salah. Hadis nomor 619. Haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Syaiban an Yahya an Abi Salamah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. Yang pertama hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, seorang sahabat yang mulia. Bahkan ulama dari kalangan sahabat. Salah seorang sahabat yang mendapatkan berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tertera dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah, Abdullah rajulun salih. Abdullah bin Umar adalah seseorang laki-laki yang saleh. Sahabat yang pernah bermimpi dan mimpi beliau ditakwilkan oleh Rasulullah, ni'mal 'abd law shalla min al-lail. Sebaik-baiknya hamba Abdullah jika seandainya beliau melaksanakan salat malam. Dan semenjak beliau mendengar hadis tersebut, beliau tidak pernah meninggalkan salat malam. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, telah mengkhabarkan kepada saya Hafsah, saudarinya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza i'takaf. Di sini ada pembahasan para ahlul hadis mengenai lafaz idza i'takaf. Apabila beliau i'tikaf, apabila muadzin i'tikaf. Hadis ini melalui jalan Imam Malik rahimahullah, tapi malah ditemukan dalam kitab Al-Muwatta idza sakata al-muadzin. Bukan idza takafal muadzin, akan tapi idza sakatal muadzin, apabila muadzin telah diam, maksudnya telah selesai mengumandangkan azan. Apabila muadzin telah selesai mengumandangkan azan untuk salat subuh, wa bada subuh, dan telah jelas subuh, shalla rak'atayn khafifatayn qabla an tuqama as-salah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat 2 rakaat yang ringan sebelum didirikan salat subuh, sebelum dikumandangkan iqamat salat subuh. Hadis nomor 619 dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Siddiqah binti Siddiq. Beliau berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atayn khafifatayn baina an-nida'i wal iqamah min salat as-subh." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat 2 rakaat yang ringan antara adzan dan iqamat dari salat subuh. Jadi dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin, terdapat makna bahwasanya begitu adzan subuh telah dikumandangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat sunat sebelum subuh 2 rakaat yang ringan. Salat sunat sebelum subuh. Salat sunat inilah yang dinamakan dengan salat sunat fajar atau salat sunat subuh. Dalam hadis ini kita mengambil beberapa faedah. Kita menyimpulkan beberapa pelajaran. Yang pertama yaitu disyariatkannya 2 rakaat sebelum subuh. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, terdapat keutamaan salat 2 rakaat sebelum subuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat sunat subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh yang ada dalamnya. Yang mengatakan ini adalah utusan Allah yang paling tahu makna apa itu dunia. Kata Rasulullah
salat sunat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Allahu Akbar. Semoga pemahaman Rasul ini Allah berikan kepada kita juga. Semoga kesadaran mengenai tingginya makna dan nilai 2 rakaat fajar ini, begitu mulianya di sisi pencipta langit dan bumi, Allah titipkan di dalam dada kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Nasa'i dari sahabat yang mulia bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua merupakan sunnah Rasul di dalam melaksanakan salat sunat subuh ini dilakukan dengan ringan. Ringan. Maksud ringan di sini yaitu tidak dilakukan dengan lama. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha yang menyaksikan salat ini dilaksanakan oleh Rasulullah berkata, "Hal qara'a bi ummil kitab?" Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apakah Rasulullah telah membaca Al-Fatihah? Saking cepatnya beliau melaksanakan salat ini. Bukan cepatnya seperti patukan ayam, tidak. Tapi karena kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau salat maka beliau salat dengan lamanya. Apabila beliau melaksanakan qiyamul lail, beliau qiyamul lail sangat lamanya sehingga kaki beliau bengkak. Tapi begitu melaksanakan salat sunat subuh beliau cepat, seolah-olah beliau tidak membaca Al-Fatihah, padahal beliau membaca Al-Fatihah dan membaca surat. Apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat salat sunat subuh ini? Berkata Abu Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atayil fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada 2 rakaat subuh, pada rakaat yang pertama surat Al-Kafirun, pada rakaat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas. Ini yang afdal. Ini yang afdal dilakukan dengan ringan dan menyelisihi sunnah. Lihat, menyelisihi sunnah. Apabila seseorang melaksanakan 2 rakaat subuh ini dengan panjang, dengan lama, salat sunat sebelum subuh, tapi yang dibacanya surat Al-Baqarah. Ini menyelisihi sunnah. Menyelisihi sunnah. Walaupun secara logika kelihatan makin panjang, bacaan makin baik, tapi tidak. Agama berdiri di atas Al-Quran dan Sunnah, bukan berdiri di atas akal-akalan. Kemudian di sini saya ingin memberikan suatu faedah yang lainnya, yaitu merupakan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu selesai melaksanakan salat sunat subuh ini, maka berbaring di atas lambung kanan, sebagaimana hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dan hadisnya adalah hadis yang hasan. Idza shalla ahadukum rak'atayil fajr falyattaji' 'ala shiqqihi al-ayman. Apabila salah seorang di antara kamu telah melaksanakan 2 rakaat subuh, 2 rakaat sunat subuh, maka hendaklah dia berbaring di atas lambung sebelah kanan. Subhanallah. Belakangan para ahli medis, para dokter menemukan hikmah kenapa Rasulullah tidurnya di lambung sebelah kanan pada saat seperti ini. Ternyata ditemukan hikmah karena
apabila seseorang tidur dengan lambung sebelah kanan, ini adalah posisi yang membuat seseorang gampang bangun. Gampang bangun. Berbeda dengan tidur di lambung sebelah kiri atau tidur terlentang atau tidur dengan posisi lainnya. Apalagi di saat seseorang sudah sholat malam, dekat-dekat subuh ngantuk, kemudian dia tidur dengan posisi ini, maka insya Allah dia akan bisa bangun melaksanakannya. Faedah selanjutnya, bagi seseorang yang luput melaksanakan sholat ini, umpamanya karena dia tiduran, walaupun dia telah berusaha untuk bangun, maka dibolehkan baginya untuk mengerjakan sholat 2 rakaat subuh tersebut. Begitu selesai sholat subuh dia langsung melaksanakannya, atau dia menunggu setelah matahari terbit. Dan ini yang lebih afdal. Dia duduk di tempat duduknya, berzikir sampai matahari terbit, kemudian dia melaksanakan sholat sunat sebelum subuh yang tertinggal dan juga dinamakan dengan sholat isyraq. Hadis nomor 620. Masih di dalam bab azan setelah subuh. Haddatsana Abdullah bin Yusuf. Akhbarana Malik an Abdullah bin Dinar. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Bilalan yunadi bilail فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Bilal azan di tengah malam, azan di malam hari. Maka makanlah dan minumlah sampai azan Ibnu Ummi Maktum. Hadis ini telah kita lewati pada pertemuan sebelumnya. Di dalam hadis ini terdapat keterangan bahwasanya di zaman Rasul azan 2 kali. Azan sebelum masuk waktu subuh dan azan di saat waktu subuh telah masuk. Dan seseorang baru imsak, memulai menahan diri daripada makan dan minum bagi yang hendak berpuasa, yaitu di saat masuknya waktu subuh. Di saat masuknya waktu subuh, di saat berkumandangnya azan, bukan waktu imsak yang bid'ah yang diada-adakan oleh umat belakangan 10 menit sebelum azan subuh. Dan ini menyelisih hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jelas, yang terang. Wallahu taala alam. Bab yang ke-13. Babul adzan qabla al-fajr. Bab adzan sebelum subuh. Sini ada 3 hadis. Hadis nomor 621, 622, 623. Saya bacakan ketiga hadis tersebut insyaallah. Qala haddatsana Ahmad bin Yunus, haddatsana Zuhair, qala haddatsana Sulaiman at-Taimi an Abi Uthman an-Nahdi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yamna'anna ahadakum aw ahadan minkum adhan Bilal min sahuri فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وليس أن يقول الفجر أو الصبح. Di sini ada beberapa jalan hadis dan saya mencukupkan dengan salah satu jalan hadis ini. Dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, janganlah azan Bilal menghalangi salah seorang di antara kamu untuk makan sahur. Maka sesungguhnya beliau azan di malam hari untuk supaya orang yang bangun di antara kamu kembali dan membangunkan orang yang tidur di antaramu. Hadis ini ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan supaya seseorang yang hendak sahur tidak berhenti makan sahur apabila dia mendengar azan Bilal. Karena azan Bilal sebelum masuknya waktu subuh. Dan azan Bilal tersebut tujuannya adalah untuk seorang yang melakukan qiyamul lail untuk dia istirahat sejenak.
Liyarji'a qa'imakum, supaya orang yang berdiri di antara kamu, yang qiyamul lail di antara kamu kembali. Di sini terdapat faedah nahwu, faedah nahwiyah, faedah dari sisi nahwu. Raja'a, yarji'u, kadang dia menjadi lazim dan kadang dia muta'addi. Lafaz hadis ini liyarji'a qa'imakum. Apa muta'addi, apa lazim? Ini pembahasan nahwu. Supaya orang yang sholat malam dia kembali. Kembali maksudnya di sini dia istirahat sejenak sebelum dia melaksanakan sholat subuh. Dan supaya yang tidur dia bangun. Bangun untuk bersegera bersiap-siap melaksanakan sholat subuh. Bersiap-siap untuk sholat subuh, berwudu atau dia mandi dan lain-lain sebagainya. Allahu ta'ala alam. Di dalam hadis ini ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama yaitu faedah yang telah kita sebutkan, bahwasanya seseorang memulai puasanya, menahan makan dan minum dan lain-lain, dimulai dengan azan subuh, yaitu azan yang kedua. Azan yang kedua, azan yang menunjukkan masuknya waktu. Faedah yang kedua, disunnahkan istirahat sejenak bagi yang melaksanakan sholat malam sebelum subuh. Ini sunnah. Istirahat sejenak. Berbaring. Di sini berbaring di atas lambung kanannya. Tidak diterangkan apakah harus tidur ataupun tidak. Berbaring. Supaya jangan sholat yang sunnat merusak sholat yang wajib. Sholat malam rajin, tapi sholat subuh malas. Ini terbalik. Karena Islam berdiri di atas qaidah taqdimul aham fal aham. Mendahulukan yang lebih penting di atas yang penting. Mendahulukan yang lebih diutamakan di atas yang diutamakan. Ini kaidah dalam Islam. Dan sebagian para ahli ibadah ada yang terjatuh di dalam permasalahan ini. Mengedepankan, mengutamakan yang sunnat di atas yang wajib. Bahkan kita pernah menerangkan di antara makar syaitan, di antara tipu muslihat syaitan, yaitu menyuruh seorang hamba untuk sholat malam dengan tujuan menjauhkannya daripada sholat subuh. Na'udzubillah. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan, mungkinkah syaitan menyuruh seseorang hamba untuk beribadah? Jawabnya, mungkin. Syaitan menyuruh seorang hamba untuk beribadah dengan tujuan menjauhkannya daripada ibadah yang lebih besar lagi. Membangunkan seorang hamba untuk salat malam supaya menidurkannya dari salat subuh. Na'udzubillah. Faedah selanjutnya yaitu disunnahkan untuk bersiap-siap sebelum salat subuh, sebelum dikumandangkan azan subuh. Ini sunnah Rasulullah SAW. Makanya disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, di antara hikmah tersebut karena seseorang yang baru bangun dari tidurnya dan langsung salat, maka dia makin jauh diharapkan untuk bisa mendapatkan kekhusyukan di dalam salatnya. Karena ruh daripada salat itu sendiri adalah khusyuk. Makanya di awal-awal Islam, tatkala khamar belum diharamkan, timbul larangan seseorang yang mabuk jangan salat dulu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, jangan kamu mendekati salat di saat kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Begitu juga ada kemiripan dengan orang yang tidur. Begitu baru bangun tidur langsung salat, ini untuk meraih kekhusyukannya lebih susah. Karena masih ada sisa-sisa ngantuk di pelupuk matanya. Atau mungkin di otaknya. Wallahu a'lam. Makanya dia bersiap-siap karena tujuan daripada salat bukan cuma mengangkat tangan dan membungkukkan tubuh, tapi tujuan diantaranya yaitu khusyuk. Karena dengan kekhusyukan tersebut seorang hamba dekat dengan Rabb-Nya. Allahu ta'ala alam.
bab yang ke-14 dan bab yang terakhir dalam kajian kita hari ini. Bab kam bainal adhan wal iqamah. Bab berapa jarak antara adzan dan iqamah. Berapa jarak antara adzan dan iqamah. Wa man yantadhirul iqamah, dan siapa yang menunggu iqamah. Jadi dari bab ini kita telah mengetahui apa yang dimaksud oleh Imam Bukhari. Beliau hendak menyebutkan hadis-hadis menerangkan batas waktu antara azan dan iqamat itu seberapa lama. Apakah setengah jam atau seperempat jam atau enggak pakai jam-jaman. Selesai azan langsung qamat. Bagaimana? Di sini Imam Bukhari rahimahullah ingin menerangkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerangkan batas waktunya. Karena manusia selalu berada di atas tafrid dan ifrat. Ada yang berlebih-lebihan dan ada yang bermudah-mudahan. Yang berlebih-lebihan antara azan nunggu iqamatnya itu lama sekali. Sehingga kalau seandainya salat maghrib sampai hampir-hampir saja waktu maghribnya habis. Ada yang malah sebaliknya. Sebaliknya, begitu selesai azan maghrib langsung qamat karena ketakutan habis waktu. Di sini kita akan membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis nomor 624. Haddatsana Ishaq al-Wasiti qala haddatsana Khalid 'an al-Jurairi 'an Ibn Buraidah 'an Abdullah bin al-Mughaffal عبد الله بن مغفل المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين الصلاة ثلاثا لمن شاء. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mughaffal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara dua azan terdapat salat. Beliau ulangi 3 kali. Antara dua azan terdapat salat. Antara dua azan terdapat salat. Liman sya', bagi yang ingin melaksanakannya. Apa makna dua azan? Makna dua azan itu antara azan dengan iqamah. Ini bahasa Arab. Kalau dua azan bahasa Indonesia ya dua azan, tapi bahasa Arab tidak. 2 bulan qamarain dalam bahasa Arab. Apa yang dimaksud? Yaitu matahari dan bulan. Umarain, 2 Umar. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud itu Abu Bakar dan Umar. Ini adalah istilah-istilah dalam bahasa Arab, harus dikembalikan ke dalam bahasa aslinya, bahasa Arab. Antara dua adzan, yaitu maknanya antara adzan dengan iqamat. Setiap antara adzan dan iqamat ada salat. Berarti di sini kesimpulan yang pertama bahwasanya ada salat setiap antara adzan dan iqamat, termasuk maghrib. Dan ini salah satu sunnah yang ditinggalkan di sebagian tempat, khususnya di Sumatera. Saya melihat di Sumatera begitu selesai adzan maghrib langsung qamat. Tapi sebagian tempat di Jawa tidak. Wallahu a'lam kalau di tempat lain. Ini salah satu sunnah Rasulullah yang ditinggalkan. Dengan alasan yang dibuat-buat dan khawatir yang dipaksa-paksa. Khawatir habis waktu maghrib. Masya Allah. Ini tidak benar. Berarti ini hadis yang pertama. Nanti kita membaca beberapa hadis insyaallah dan kita akan menyimpulkan nantinya berapa batas waktu tersebut. Hadis nomor 625. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Gundar qala haddatsana Syu'bah. Sami'tu Amr bin Amir al-Ansari
An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kana al-mu'adzin idza adzana qama nasu min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna as-sawari hatta yakhruja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hum kadzalik yusalluna ar-rak'atayn qabla al-maghrib wa lam yakun baina al-adhan wal iqamati shay'. Qala Uthman Ibnu Jabalah wa Abu Dawud an Syu'bah lam yakun bainahuma illa qalil. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala an, beliau berkata bahwasanya muadzin apabila beliau azan maka manusia berdiri dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersegera menuju ke tiang-tiang sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, dan mereka demikian melaksanakan 2 rakaat sebelum maghrib. Perhatikan, jadi para sahabat di zaman Rasul begitu selesai azan mereka segera pergi ke tiang-tiang. Untuk apa tiang, ma'asyiral muslimin? Untuk dijadikan sutrah, pembatas. Menunjukkan pembatas tersebut adalah sunnah ma'rufah di kalangan para sahabat. Salah satu ajaran Rasul yang dikenal, dan dia sekarang telah berubah menjadi sunnah majhulah fi zamanina, sunnah yang tidak diketahui pada zaman kita, atau sunnah yang ditinggalkan. Jadi para sahabat itu tahu sutrah dan ma'ruf. Kalau seandainya seseorang sholat ada pembatasnya, sehingga dia tidak membiarkan sesuatu apapun melintas antara tempat dia berdiri dengan pembatasnya. Adapun di belakang pembatasnya dibolehkan. Nah, berapa banyak kita putar ke masjid-masjid yang ada di Jambi, dan berapa banyak pula kita melihat kaum muslimin tidak kenal dengan sutrah ini. Wallahu musta'an. Mereka bersegera menuju tiang dan melaksanakan salat 2 rakaat sebelum maghrib, dan tidaklah antara azan dan iqamah ada sesuatu kecuali hanya sangat sedikit. Lam yakum bainahuma illa qalil. Jadi waktu antara azan dan iqamat tersebut bukanlah waktu yang panjang, tapi cukup melaksanakan salat sunat. Hadis yang lain yang tidak disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang imam. Di antaranya ada hadis-hadis yang lain. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dalam musnadnya, dan disahihkan oleh Syekh Albani, dan juga diriwayatkan oleh Abu Syekh, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah as-sahihah dan dalam Sahihul Jami', bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'al baina adzanika wa iqamatika nafasan, qadra ma yaqdi al-mu'tasiru hajatahu fi muhl, wa qadra ma yafraghu al-akil min ta'amihi fi muhl." Jadikan antara azan dan iqamatmu waktu senggang, sekira-kira seseorang yang membuang hajat selesai menunaikan hajatnya dalam keadaan pelan, dan seseorang yang selesai daripada makannya dalam keadaan pelan. Jadi antara azan dan iqamat tersebut sekira-kira hal yang demikian. Dalam riwayat yang lain, hatta yaqdil mutawaddi hajatahu fi muhl, sampai seseorang yang berwudu menunaikan hajatnya dalam kondisi pelan. Jadi tidaklah waktu yang lama. Tidaklah waktu yang lama. Kesimpulan para ulama mutaakhirin, antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan Syekh Abu Ubaidah Masyhur Hasan Al-Salman, mengatakan bahwasanya antara azan dan iqamat tersebut waktunya tidaklah panjang dan juga tidak cepat. Jadi sekira-kira seseorang bisa melaksanakan salat sunat, dan di sini imam melihat hajat dan maslahatnya imam. Makanya iqamat tersebut adalah hak imam. Pahami? Iqamatnya salat adalah hak imam. Dia yang memerintahkan qamat atau tidak. Bukan haknya muadzin. Muadzin cuma menunaikan perintah imam. Jadi begitu muadzin telah azan, maka muadzin tidak boleh qamat sampai imam yang memesan qamat, dirikan salat. Sampai imam yang memerintahkan. Jadi di sini sang imam melihat maslahat apabila ada suatu kebutuhan yang dilakukan oleh makmum, maka ditunda sebentar, apabila tidak maka disegera. Tapi tidak menunjukkan bahwa
selesai azan langsung iqamat, tidak. Dalam satu hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ba'da an-nida' ila al-masjid. Fa idza ra'a ahla al-masjid qalilan jalasa hatta yara minhum jama', thumma yusalli. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke masjid setelah adzan. Apabila melihat penghuni masjid sedikit, maka beliau duduk sampai jumlah mereka banyak, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat. Jadi kesimpulan yaitu dilihat kepada maslahat makmum dan waktunya tidak berlebih-lebihan dan tidak juga dicepatkan. Wallahu taala a'lam. Bahkan dalam kitab Safwatul Bayan fi Ahkamil Iqamati wal Adzan, dan kitab tersebut pernah dikoreksi oleh Syekh Albani dan dikoreksi oleh Syekh Abu Ubaidah Masyhur Hasan Salman, mereka mengatakan waktu tersebut sekira-kira 10 menit kurang lebih. Wallahu a'lam. Kurang lebih 10 menit. Dan juga di sini tentu diharapkan kerjasama. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kerjasama antara makmum juga. Jangan begitu para jamaah yang datang sudah siap-siap mau mendirikan salat, mau iqamat, mau dikumandangkan, tiba-tiba datang seorang makmum yang telat, kemudian dia melaksanakan salat sunnah sehingga akhirnya sang imam menunda salat. Ini juga tidak dibenarkan. Jadi makmum juga tahu diri, lihat dirinya, saya udah telat, jangan menambah telat salat lagi. Karena waktu salat yang paling afdal dilaksanakan di awal waktu. Wallahu ta'ala a'lam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sampai demikian kajian kita pada hari ini. Sebelum ditutup, izinkan saya untuk menyudahi kajian ini dengan menyampaikan salah satu kisah seorang mukhadram. Mukhadram artinya seseorang yang hidup semasa dengan Nabi tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Semasa dengan Rasul tapi tidak pernah bertemu dengan Rasul. Jadi beliau tidaklah sahabat, karena sahabat syaratnya dia pernah ketemu dengan Rasul, beriman dengan Rasul dan wafat di atas keimanan. Di antara manhaj dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ditemukan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat kisah-kisah orang-orang yang terdahulu. Banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah orang-orang saleh dari kalangan Bani Israel. Karena di dalam kisah orang-orang saleh terdapat pelajaran bagi umat yang datang belakangan. Dengan melihat kisah orang-orang soleh tersebut, seorang hamba diharapkan mengetahui kadar dirinya, sampai di mana dia telah berjalan menuju Rabbnya. Sebagian para salaf rahimahumullah mengatakan bahwasanya ada di antara hamba-hamba soleh yang apabila kita membaca sejarah mereka, maka akan hidup hati kita. Dan ada di antara hamba-hamba yang tidak saleh, yang apabila kita melihat mereka maka hati akan bisa mati. Allahu Akbar. Orang-orang jahat yang melihat kepadanya saja hati kita bisa tumpul karena maksiatan dan kedurjanaannya. Di antara kisah-kisah orang terdahulu yang diceritakan oleh Rasulullah banyak. Di antaranya Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj dalam hadis yang sahih dalam kitab Adabul Mufrad, salah seorang saleh dari kalangan Bani Israel. Di dalam mengingat kisah tersebut, maka hati seorang hamba diharapkan bisa hidup lembut. Di dalam kisah Ibnu Jurayj tersebut terdapat kisah seorang ibu yang berkata kepada anaknya, "La amatakallahu ya ibn Jurayj hatta tanzura fi wajhil mumisat." Semoga Allah tidak mewafatkan engkau wahai Ibnu Jurayj
sampai engkau melihat kepada wajah-wajah pelacur. Para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya menatap wajah pelacur aja adalah suatu musibah. Karena dia bisa mematikan hati. Na'udzubillah. Tokoh kisah kita pada pertemuan kali ini yaitu seorang mukhadram yang sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud berkata kepadanya, "Lau ra'aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahabbak." Jika seandainya Rasul dahulu pernah melihat kepadamu, maka niscaya beliau akan cinta kepadamu. Beliau adalah Rabi' ibn Khuthaim Al-Thawri. Rabi' ibn Khuthaim Al-Thawri. Rabi' ibn Khuthaim Al-Thawri ini diriwayatkan dari salah seorang yang pernah berteman dengannya, bahwasanya beliau pernah berteman dengan Rabi' bin Khuthaim selama 20 tahun dan tidak pernah dia mendengar perkataan yang dicela, perkataan yang tercela yang keluar dari lisannya. Adapun keikhlasan beliau, bahwasanya Rabi' bin Khuthaim rahimahullah tidak pernah terlihat melaksanakan salat sunnah di masjid kecuali cuma sekali. Dan beliau selalu menyembunyikan ibadahnya. Apabila beliau membaca Al-Quran, kemudian datang seseorang bertamu kepada beliau, beliau tutup Al-Quran tersebut. Rabi' bin Khuthaim. Beliau adalah seorang yang sangat terkenal pemaaf. Sangat terkenal pemaaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mampu menahan marahnya sementara dia mampu untuk melampiaskannya, maka niscaya pada hari kiamat Allah akan panggil dia di hadapan makhluk sampai Allah berkata kepadanya, pilih bidadari mana yang kau suka. Rabi' bin Khuthaim radhiyallahu taala an pernah di suatu saat ada seseorang yang melempar batu dan dengan tidak sengaja batu tersebut mengena kepala beliau dan berdarah. Sambil mengusap darah, beliau berkata, Allahumma ighfirlah fa innahu lam yata'ammadni. Ya Allah, ampunkanlah beliau karena sungguh beliau tidak sengaja. Allahu akbar. Kejahatan dibalas dengan doa dan maaf. Beliau memiliki seekor kuda yang beliau beli dengan harga 20.000 dirham. Atau beliau diberi seekor kuda yang seharga 20.000 dirham. Suatu hari kuda tersebut dicuri. Karena kuda mahal. Kuda mahal, 20.000 dirham. Mahal sekali. Dicuri. Sehingga manusia yang ada di sekitar beliau geram. Dan berkata kepada Rabi', Udu'ullaha alaih. Wahai Rabi', berdoa kamu kepada Allah supaya pencuri tersebut dicelakakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengangkat tangan. Dan beliau berdoa, Ya Allah, jika seandainya pencuri tersebut adalah orang yang kaya, maka maafkanlah dosanya. Jika seandainya pencuri tersebut adalah orang yang miskin, maka kayakanlah dia. Allahu akbar. Bukan malah didoakan untuk celaka, tapi malah didoakan untuk mendapatkan kebaikan. Adapun salat beliau, maka sebagaimana salatnya para salafus saleh sejati. Pernah suatu malam beliau salat dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Tatkala sampai kepada firman Allah dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-21. Am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan dosa dan kejahatan menyangka bahwasanya kami akan menyamakan hidup dan mati mereka dengan orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh? Alangkah jelek apa yang mereka perbuat, apa yang mereka hukumi. Rabi' bin Khuthaim membaca ayat ini dan menangis. Beliau mengulanginya dan menangis. Dan beliau tidak melewati ayat tersebut kecuali dengan terbitnya fajar.
Semalam suntuk beliau menangis di saat beliau membaca ayat ini. Apabila di siang hari beliau salat dan beliau sujud, maka orang akan mengira bahwasanya yang lagi sujud tersebut hanyalah setumpuk pakaian. Saking tenangnya dan saking lamanya, sehingga pernah seekor burung hinggap di atas punggung beliau di saat beliau sujud. Allahu Akbar. Rabi' bin Khusaim Ats-Tsauri rahimahullah. Di saat beliau masih kecil, ciri-ciri kesalehan, atau di saat beliau masih hidup bersama ibunya, beliau telah menjadi seorang hamba yang saleh. Sehingga apabila datang malam, maka beliau menikmati malam tersebut dengan sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu rajinnya Rabi' ini rahimahullah melaksanakan salat sampai ibunya merasa kasihan terhadap dirinya. Ibunya berkata, "Ya bunai, ya Rabi', ala tanam?" Wahai anakku, wahai Rabi', apakah engkau tidak akan tidur? Sang anak pun berkata, "Ya ummah, wahai ibu, apabila malam datang kepada seseorang yang takut diserang, maka pantas bagi dia untuk tidak tidur." Benar, apabila suatu negeri terancam akan diserang musuh, apakah mereka bisa tidur pada malam hari? Jawabnya tidak. Pantas baginya untuk tidak tidur. Yang beliau maksud dengan serangan tersebut adalah serangan kematian. Kemudian beliau melalui malamnya dengan sujud, dengan rukuk, dan dengan air mata. Beliau menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, air mata yang insyaallah tidak akan pernah disentuh oleh uap neraka Jahannam. Air mata rasa takut kepada Allah yang tidak pernah akan berkumpul dengan asap neraka nantinya di akhirat insyaallah. Melihat tangisan sang anak begitu menjadi-jadinya, sampai sang ibu khawatir dan sampai sang ibu menduga apakah anaknya telah melakukan suatu dosa sehingga dia beribadah begitu besarnya, begitu dahsyatnya, begitu tekunnya. Sampai sang ibu bertanya untuk yang kesekian kalinya, "Ya bunai, la'allaka qatalta qatilan." Wahai anakku, apakah engkau telah membunuh suatu nyawa? Kata sang anak, "Betul wahai ibu, saya telah membunuh seseorang. Saya telah membunuh suatu nyawa." Kemudian kata sang ibu, "Wahai anakku, kalau seandainya keluarga orang yang dibunuh tersebut melihat tangisanmu di tengah malam, maka niscaya mereka akan memaafkanmu. Maka niscaya mereka akan memaafkanmu. Mari kita ke sana, minta mereka memaafkan dirimu. Sungguh kalau seandainya mereka tahu bagaimana isahkan tangismu di tengah malam, mereka akan memaafkanmu." Apa jawaban sang anak? "Benar wahai ibu, sungguh saya telah membunuh diri saya sendiri." Beliau mengatakan beliau telah membunuh dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan dosa dan kemaksiatan. Begitu beliau besar, memiliki keluarga dan memiliki anak, beliau masih melewati malam dengan sholat. Sampai pada suatu hari putri beliau bertanya kepada bapaknya, "Wahai bapak, manusia telah tidur sementara engkau tidak tidur. Kenapa wahai bapak?" Beliau menjawab, "Inna jahannam la tada'ani anam." Wahai putriku, sungguhnya neraka Jahannam tidak membiarkan aku bisa tidur. Ma'asyiral muslimin, adapun kedermawanan Rabi' bin Khusaim rahimahullahu taala, maka beliau adalah orang-orang yang menginfakkan apa yang beliau suka. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak mendapatkan kebajikan sampai engkau menginfakkan apa yang engkau cintai. Inilah yang selalu diamalkan dan diyakini oleh Rabi' bin Khusaim ini rahimahullah. Beliau dikenal sangat cinta, sangat suka dengan gula, dengan suatu hal yang manis. Sehingga
tatkala datang seorang pengemis meminta makanan kepada Rabi' bin Khusaim, beliau berkata kepada keluarganya, berikan dia gula, berikan dia yang manis. Sungguh saya cinta dengan sesuatu yang manis. Kemudian beliau membaca firman Allah, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbi. Dan mereka adalah orang-orang yang memberikan makanan apa yang dia cintai. Di sini, apabila kita hendak memberikan makanan, beri makanan yang kita suka. Jangan makanan yang sudah tidak termakan oleh diri kita baru kita infakkan buat orang lain. Makanan yang kadang tidak termakan oleh diri kita, tidak termakan oleh anak kita, baru kita infakkan. Tidak. Kata Allah dalam Al-Quran, وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ. Jangan engkau mencari sesuatu yang jelek untuk engkau infakkan, sementara kamu sendiri tidak mau mengambilnya kecuali dengan menutup mata. Kisah beliau, kisah kedermawanan beliau hampir mirip dengan kisah kedermawanan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Suatu hari Rabi' bin Khusaim sakit. Di tengah sakit beliau yang makin parah, beliau berbisik kepada istrinya, saya sudah 40 hari teringat dan sangat ingin sekali makan ayam. Makan daging ayam. 40 hari saya berjuang menahan diri saya. Tapi saat saya sakit sekarang ini saya tidak mampu. Tolong belikan saya ayam. Masakkan saya ayam untuk sekali ini saja. Allahu Akbar. Akhirnya sang istri pun pergi ke pasar. Membeli seekor ayam dengan 2 dirham. Dengan 1 dirham 2 danik. Disembelih, dimasak, masakan istimewa buat suami yang lagi sakit. Tatkala hidangan sudah dihadapkan kepada beliau, kepada Rabi' bin Khusaim, tiba-tiba datang pengemis. Minta. Begitu beliau hendak makan, datang pengemis, beliau panggil istrinya, wahai istriku, tolong berikan makanan ini kepada pengemis tersebut. Masya Allah, beliau berkorban, berikan kepadanya. Lalu sang istri mengatakan, subhanallah, kami telah berusaha untuk membelinya dan memasakkannya buat dirimu yang katanya telah rindu dengan makanan ini selama 40 hari. Sekarang setelah kami masakkan, malah tidak mau dimakan, malah diberikan kepada pengemis. Maukah engkau wahai suamiku, saya usulkan kita beri saja dia uang seharga makanan tersebut. Kata Rabi', engkau benar. Sekarang ambil uang seharga makanan ini dan juga makanan ini berikan padanya semua. Allahu Akbar. Apabila beliau ditanya di pagi hari, "Kaifa asbahta ya Rabi'?" Bagaimana kondisimu wahai Rabi' di pagi hari? Beliau menjawab, "Asbahna du'afa mudnibin. Na'kulu arzaqana wa nantadhiru ajalana." Kita telah didatangi oleh pagi hari ini dalam keadaan lemah, dalam keadaan penuh dengan dosa. Kita makan rezeki kita dan kita lagi menanti ajal kita. Allahu Akbar. Lihat bagaimana beliau menyadari makna hakikat daripada kehidupan. Siang dan malam kita menerima rezeki dari Allah, tapi di balik rezeki yang kita nikmati, kita juga lagi menanti ajal dan kematian. Di antara nasihat beliau, nasihat yang beliau tinggalkan buat generasi belakangan, beliau berkata, "La talaffaz illa bi khair, fa innal 'abda mas'ulun 'an lafdhihi yuhsa dzalika 'alaihi kullu." Janganlah engkau berkata kecuali hanya dengan perkataan yang baik. Sungguhnya seorang hamba akan diminta pertanggungjawaban mengenai apa yang dia ucapkan. Dihisab keseluruhannya. Allah berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-6, "Ahsahullahu wa nasuh." Ahsahullah wa nasuh. Allah menghitungnya dan mereka lupa kepadanya. Allahu Akbar. Ya,
Allah akan menghisap seluruh perkataan kita dan kita begitu mudahnya melupakan apa yang telah kita ucapkan. Maka janganlah kita mengucapkan kecuali hanya kebaikan. Ahsahullah wa nasuh. Allah mengingatnya, menghitungnya, menjaganya, dan manusia melupakannya. Itulah hakikat manusia. Setelah dia berbuat dosa, dia lupa. Sementara di balik itu semua Allah telah mencatatnya. Di antara doa Rabi' bin Khusaim yang sering didengar oleh manusia di sekitar beliau, berkata Fudail bin Iyad, seorang tabi'in yang mulia, Fudail bin Iyad, kata beliau di antara doa Rabi' bin Khusaim, Allahumma ashku ilaika hajatan la yahsunu bathuha illa ilaik. Ya Allah, saya mengadukan hajat kepadamu yang tidak pantas saya lakukan, yang tidak pantas saya kadukan kecuali hanya kepada dirimu ya Allah. Lihat, doa yang di dalamnya terdapat suatu pengakuan tentang lemahnya seorang hamba. Sebelum terakhir, di antara nasihat Rabi' bin Khusaim yang ibadahnya begitu besar, begitu banyak, tapi beliau tetap mengakui keutamaan para sahabat. Kata Rabi', adrakna aqwaman kunna fi junubihim lisusan. Kami telah menemukan suatu kaum yang apabila kita berada di sampingnya kami laksana para maling, yaitu para sahabat. Walaupun mereka beribadah begitu banyaknya, tapi apabila bersanding dengan sahabat, mereka tidak ubahnya antara seorang manusia dengan seorang maling. Malu mereka di hadapan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak merasa besar dengan ibadah yang telah mereka lakukan. Makanya ma'asyiral muslimin, di antara tanda-tanda kebaikan seorang hamba, tatkala dia telah beramal, dia tidak tertipu dengan amalannya tersebut. Dia tidak merasa ujub dengan amalannya tersebut. Saya telah beribadah begini, saya telah beribadah begitu. Tidak. Makanya para salafus salih rahimahumullah, di antara mereka, apabila mereka beribadah, lalu setelah beribadah mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah diriku atas kekuranganku dalam ibadah tersebut. Di antara mereka beribadah, mereka salat, selesai salat mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah kesalahanku di dalam salatku. Mereka bersedekah, kemudian mereka berkata kepada Allah, ya Allah, ampunilah kesalahanku dalam sedekahku. Bukan malah sebaliknya, saya telah bersedekah kemudian merasa besar, merasa ujub, merasa akan masuk dalam surga, merasa seolah-olah tiket surga sudah masuk dalam kantongnya. Na'udzubillah. Itu adalah salah satu tipu daya syaitan. Nasihat yang terakhir dari Rabi' bin Khusaim rahimahullah. Idza takallamt fadhkur sam'allahu ilaik. Apabila engkau berbicara, maka ingatlah pendengaran Allah kepadamu. Benar. Kalau seandainya setiap kali kita berbicara, kita yakin Allah mendengar apa yang kita ucapkan, maka akan timbul rasa takut kita dalam berbicara. Wa idza hamamt fadhkur ilmahu bik. Apabila engkau bercita-cita melakukan sesuatu, maka ingatlah ilmu Allah terhadap dirimu, pengetahuan Allah terhadap dirimu. Wa idza nadhart fadhkur nadrahu ilaik. Apabila engkau melihat kepada sesuatu, maka ingatlah penglihatan Allah terhadap dirimu. Apabila engkau melihat suatu maksiat, ingat Allah lagi melihatmu melihat maksiat. Allahu Akbar. Walaupun engkau dalam keadaan bersembunyi, tidak ada seorang pun manusia yang mengetahui, tapi ingat Allah melihatmu. Di saat engkau maksiat, ingat Allah lagi melihatmu melihat maksiat. Wa idza tafakkart fadhkur ittila'ahu 'alaih. Apabila engkau berfikir, berhayal, maka ingat Allah mengetahui, melihat apa yang lagi engkau fikirkan dan engkau hayalkan. Fa innahu yaqul, sungguhnya Allah telah berfirman, innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati masing-masing tersebut akan diminta
pertanggungjawabannya. Surat Al-Isra ayat yang ke-36. Semoga apa yang kita dengar bermanfaat buat kita semua. Di hari kita bertemu dengan Rabbul Alamin, di hari kita dibangkitkan dan dikembalikan kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sampai demikian kajian kita pada hari ini. Apabila ada yang benar, dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala semata. Apabila ada yang salah, maka dia berasal dari kesalahan diri saya, dari kelemahan diri saya dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas diri daripada kesalahan tersebut. Ma urid illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.